Jangan pernah remehkan kegiatan kemahasiswaan karena pembelajaran kepemimpinan itu terjadi di situ. Anak muda itu bisa mengalahkan orang yang umurnya lebih tua. Anda salib aja itu semua. Pakainya syarat tadi kata apapun itu, kitab ini, buku ini, Anda bisa baca semua itu. Anda akan bisa melampaui begitu banyak batas waktu dengan satu kata. Kalau Anda bijaksana, otomatis pemimpin? Enggak. Anda tanggung jawab, otomatis pemimpin? Enggak. Anda punya kemampuan berpikir kritis, otomatis pemimpin? Tidak. Jadi apa yang buat Anda disebut pemimpin? Saya bersyukur sekali bisa melihat dari dekat, biasanya dengarnya dari jauh aja ini. Soal UMI ini. Dan sekarang sudah menjadi universitas, mudah-mudahan makin maju, makin berkembang. Amin. Saya dapat tugas. Tugasnya bicara tentang good student today, excellent leader tomorrow. Saya boleh sambil jalan ya, bro? Jadi kalau Anda ditanya, Anda termasuk good student atau bukan good student, kriterianya apa? Ngukurnya gimana? Beretika katanya. Ngukurnya gimana? Tidak terlambat, oke. Disiplin, apalagi? Ya? Teladan. Ngukurnya gimana tuh? Teman-teman, kalau bicara kriteria, maka itu harus bisa diukur. Jangan membuat kriteria yang tidak bisa diukur. Karena kalau bikin nanti tidak bisa jadi pembagi, pemilah. Oke, kriterianya. Jadi, kalau buat kriteria apa? Coba. Tadi ada yang bilang punya etika, apalagi? Kreatif, disiplin, inovatif, rajin, jujur. Nggak ada satupun nyebut IP, Bu. Nggak ada nyebut IP. Mana yang nyebut IP? Nggak ada. Nilai penting nggak? Penting nggak? Jadi karena Anda pelajar kan? Mahasiswa kan? Berarti mahasiswa yang baik adalah yang... Oke, saya buat kriteria boleh? 1, berprestasi akademik. Nih, prestasi akademik. Akademik itu bisa dilihat dari mana? 1, dari indeks prestasi. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, sekarang 2 itu bisa diukur. Berprestasi akademik, 1 IP-nya, 2 karya tulisnya, 3 seminarnya, diskusinya. Betul tidak? Nah, teman-teman bisa buat tuh. Jadi boleh ditulis tuh, 2 aja. Berprestasi akademik dan aktif sebagai... Udah. Jadi kalau ditanya good student apa, pakai 2 itu aja dulu. Nanti di dalamnya ditambahin tuh ukuran macam-macam. Tapi 2 itu. Untuk bisa mahasiswa berprestasi harus disiplin, betul tidak? Harus kerja keras, harus rajin. Tapi ujungnya ada ukurannya. Indeks prestasi. Karya tulis. Nah, tulis tuh. Terus yang kedua. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadilah mahasiswa yang aktif, yang sibuk. Kegiatan kemahasiswaan, macam-macam kegiatan, sesuai sama minatnya, sesuai dengan aspirasinya, sesuai bakatnya. Betul nggak, tidak? Ya. Nah, di sini, teman-teman, kegiatan kemahasiswaan itu bisa banyak. Semua aktivitas kemahasiswaan itu boleh diambil sesuai minatnya. Saya pernah ketemu situasi tanya gini, Pak Anies, kalau saya ikut paduan suara bermanfaat nggak ya kira-kira? Lalu saya ceritakan, suatu ketika di Taman Ismail Marzuki pernah ada pentas reuni aktivis paduan suara dari sebuah kampus. Terus itu kampusnya paduan suara tahun 70-an. Oke? Jadi udah bersenior-senior tuh.
Terus mantan aktivis paduan suara pada kumpul. Dan ketika kumpul di Taman Pasundan, mereka pada pentas berbeda-beda angkatan. Itu ketika pentas, pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin yayasan, itu banyak sekali berjejer di situ. Terus sambil mereka reuni, sambil mereka cerita betapa banyak pengalaman kepemimpinan dari paduan suara. Sementara kita yang itu kadang-kadang paduan suara apa sih ini? Cuma nyanyi-nyanyi bukan? Oh, makanya saya bilang jangan pernah remehkan kegiatan kemahasiswaan karena pembelajaran kepemimpinan itu terjadi di situ. Tidak hanya yang kelihatannya formal, ketua BEM itu keren. Tapi belajar aktivitas apapun itu bisa membekali kepemimpinan. Nah, jadi judul tadi adalah Good Student Today. Nah, saya tadi pakai kriteria 2 itu ya. Terus sekarang apa sifat yang perlu muncul di dalam diri kita sebagai student? Kalau saya boleh tanya, apa sifat yang perlu ada dalam diri kita sebagai student? Apa? Semangat tinggi, bagus. Apalagi? Tanggung jawab, bagus. Apalagi? Berani, itu setuju. Apalagi? Apa? Disiplin, boleh. Apalagi? Saya boleh usul sifat yang perlu muncul. Rasanya ini sifat yang boleh untuk semuanya. Namanya pembelajar. Sifat terus ada. Pembelajar. Karena kalau kita punya sifat pembelajar, maka kita akan mau dan mampu mengambil manfaat dari 2 track tadi. Track kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Sifatnya apa? Pembelajar. Pembelajar. Kalau pembelajar, artinya apa sih kalau pembelajar itu? Dia mau mempelajari yang baru dan dia mau meninggalkan yang usang. 2 ya, pembelajar itu bukan hanya belajar yang baru, tapi mau meninggalkan yang usang. 2 itu. Kalau ada sifat itu, insya Allah masa kuliahnya menjadi penuh pengalaman. Tapi kalau tidak ada sifat pembelajar, masa kuliah jadi perjalanan. Tidak jadi pengalaman. Ada bedanya nggak tuh? Oh, ada. Apa bedanya perjalanan sama pengalaman? Pengetahuan yang baru, terus kita juga bisa menginspirasi orang lain. Betul. Diulang. Ya, boleh. Yuk. Langsung aja langsung. Kalau perjalanan itu kita hanya menjalani apa yang ditugaskan misal dari kampus suruh menjalani ini, ya udah jalanin aja gitu tanpa ada pengalaman. Nah, kalau misalnya pengalaman itu kita jadi mengetahui banyak hal atau mempelajari banyak hal baru dari pengalaman tersebut dan bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Namanya siapa? Siti Naila Zahra. Panggilannya? Panggilannya saya. Ya enggak lah. Oh, panggilannya siapa? Naila. Naila. Tuh, Naila udah cerita tuh. Pengalaman dengan teman-teman mahasiswa semua. Banyak sekali di antara kita yang menjalani tanpa mengalami. Karena tidak ada sifat tadi. Namanya apa? Pembelajar. Kalau ada sifat pembelajar, apapun yang dijalani berubah jadi pengalaman. Tapi kalau nggak ada sifat pembelajar, ya jalanin aja. Saya beri ilustrasi ya. Saya mau merekrut pengemudi. Kemudian ada yang pendaftar, yang satu sudah pernah jadi supir 4 tahun. Yang satu sudah jadi supir 6 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? Benar, yakin. Tadi saya bilang, yang sudah menjadi supir 4 tahun dengan yang sudah menjadi supir 6 tahun, mana yang lebih berpengalaman?
6 tahun. Nih, yang 6 tahun tiap hari bekerja, rutenya itu terus. Yang 4 tahun tiap hari lihat peta. Mana yang lebih longgar, mana traffic yang lebih cepat, mana jalan kecil yang bisa memangkas. Dia ber-4 tahun, kira-kira yang lebih punya pengalaman banyak mana? Jadi kalau ditanya jumlah tahunnya, yang 6 tahun kelihatan lebih panjang. Kalau ditanya pengalaman, 4 tahun. Karena itu teman-teman, umur biologis Anda mungkin kalah. Tapi umur intelektual Anda bisa menyalip orang-orang yang lebih tua daripada Anda. Iya. Karena itu bisa aja, oke itu umur 50 tahun. Ini buat 35 tahun. Bisa jadi 35 tahun umur intelektualnya lebih panjang. Kenapa? Dia baca lebih banyak, berdiskusi lebih banyak, betul nggak? Jadi teman-teman, anak muda itu bisa mengalahkan orang yang umurnya lebih tua. Anda salib aja itu semua. Pakainya syarat tadi kata apapun itu, kitab ini, buku ini, Anda bisa baca semua itu. Anda akan bisa melampaui begitu banyak batas waktu dengan satu kata. Jadi teman-teman, ingat-ingat nih, ada perjalanan dan ada pengalaman. Yang Anda kejar yang mana? Dan saya sering sekali ketemu itu. Saya sering sekali ketemu seseorang ketika datang menunjukkan CV. Pak, CV saya ini. Bentar, saya mau ajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol nih. Begitu diajak ngobrol, kelihatan mana yang berpengalaman, mana yang kurang berpengalaman. Jadi adik-adik semua, masa kuliah di Umi berapa lama? Berapa tahun? Ya, masa kuliahnya 3 tahun. Semua adik-adik semua merasakan durasi yang sama. Tapi apakah pengalamannya sama? Ada yang punya pengalaman banyak, ada yang minim. Pembedanya apa? Belajar. Yang mengambil hikmah dari yang dijalani, dia berpengalaman. Yang tidak mengambil hikmah, dia tidak punya. Dari semua, saya ingin sampaikan ke depan, kepemimpinan itu ditumbuhkan dari awal. Dan caranya adalah dengan Anda aktif. Anda belajar di situ. Dan ambil tugas apapun. Tugas apapun yang diberikan, tunaikan. Dan disebut pemimpin, teman-teman, kalau anak-anak muda nih, kriterianya apa? Nah, saya pakai kriteria lagi nih. Apa sih kriteria seorang anak muda disebut pemimpin? Bila apa? Bila tanggung jawab, boleh. Apalagi? Punya sifat leadership, karena itu jadi leader. Dipanggilnya leader. Ya, oke. Apalagi? Bijaksana, boleh. Apalagi? Apa? Hah? Berpikir kritis, bagus. Apalagi? Disiplin, bagus. Apalagi? Apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Karena tadi bilang tanggung jawab, berpikir kritis, bijaksana. Itu semua adalah kriteria pemimpin baik. Tapi disebut pemimpin itu bukan karena itu. Kalau Anda bijaksana, otomatis pemimpin? Enggak. Anda tanggung jawab, otomatis pemimpin? Enggak. Anda punya kemampuan berpikir kritis, otomatis pemimpin? Tidak. Jadi apa yang buat Anda disebut pemimpin? Hanya satu. Jika Anda diikuti. Jika ada yang mengikuti. You are a leader only and if only you have follower. No follower, you no leader. Jadi yang membuat Anda disebut pemimpin kalau apa? Ada yang mengikuti. Ke masjid. Ada mihrab di masjid itu. Betul nggak? Itu tempatnya siapa? Imam. Nah, saya sholat di situ. Bisakah saya disebut imam?
Nah itu dia. Bukan karena saya berada di mihrab. Tapi kenapa saya disebut imam? Ada makmum. Ada makmum, mau di mihrab ataupun tidak. Kalau ada makmum, sebutnya apa? Jadi yang bikin saya disebut imam siapa? Itu dia. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh makmum itu. Karena tanpa makmum Tidak akan jadi nggak bisa dibilang imam. Nggak bisa dibilang imam. Nah kita sering menyebutnya imam yang baik. Betul nggak? Bacaannya tartil. Betul nggak? Tumak ninah. Itu imam yang baik. Tapi sebut imam kalau tuh. Jadi ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin yang baik bukan? Nah itu dia. Tapi kriteria pemimpin masuk bukan? Nah sekarang kita bicara pemimpin ke depan. Dari sekarang. Mau jadi pemimpin berarti Anda harus secara suka rela. Pikirannya, tindakannya, ucapannya. Sederhana bukan? Jadi anak muda itu disebut pemimpin bukan karena punya jabatan. Dia disebut pemimpin karena dia diakui oleh sebayanya. Kalau dia diakui sebayanya, maka dia bisa disebut sebagai pemimpin. Kalau dia tidak diakui sebayanya, maka tidak disebut pemimpin. Banyak tidak anak yang kelihatannya prestasinya menonjol, tapi nggak diikuti teman-temannya? Banyak nggak teman-teman tidak punya prestasi banyak, tapi diikuti teman-temannya? Iya, kita sering tuh ketemu. Itulah bibit leadership. Nah, teman-teman, kalau mau belajar leadership, maka mulailah dengan memiliki tanggung jawab, memimpin sebayanya dengan sifat sikap setara. Karena Anda adalah mahasiswa. Belum ada tuh struktur, belum ada. Kalau di organisasi sudah ada tuh. Ada pemilik, ada profesional. Nah, itu mereka tuh ada struktur. Tapi kalau mahasiswa belum ada. Jadi teman-teman, kembangkan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.